Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niza Zahra Tushita dari kelas 82 ingin menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pelajarannya 1. Mengidentifikasi organ sistem pernapasan. Kedua, membandingkan proses inspirasi dan ekspirasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi contoh kelainan pada sistem pernapasan. Sebelum kita lanjut, apa sih itu pernapasan? Pernapasan adalah pertukaran oksigen dan karbon oksida antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sistem pernapasan manusia. 1. Organ pernapasan, yaitu hidung, pankreas, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang kedua, mekanisme pernapasan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang ketiga, jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang keempat, terakhir, kelainan pernapasan, yaitu TBC, pneumonia, emfisema, dan kanker paru-paru. Organ pada sistem pernapasan manusia. Organ-organ manusia terdiri atas hidung, saluran pernapasan, dan paru-paru. Organ pernapasan. Jadi, udara masuk ke hidung, kemudian masuk ke laring, kemudian masuk ke trankea. Di trankea ada cabang. Nama cabangnya bronkus. Bronkus punya cabang kecil lainnya namanya bronkiolus. Di ujung bronkiolus ada bulat-bulatan yang namanya alveolus. Nah, jadi organ pernapasan manusia terdiri dari hidung. Kemudian terdiri dari laring, trankea, bronkus, bronkiolus, alveolus, saluran pernapasan. Dan alveolus terdiri dari paru-paru. Hidung. Di dalam rongga hidung, udara pernapasan disaring oleh rambut hidung. Diatur kelembapan sesuai suhunya. Saluran pernapasan. Seluruh pernapasan terdiri atas trankea, bronkus, dan bronkiolus yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari hidung ke paru-paru. Terdiri sila. Sila bisa disebut dari rambut halus yang peka terhadap benda asing yang masuk. Paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan terdiri dari 3 lobus dan bagian kiri terdiri dari 2 lobus. Memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang bernama alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon oksida. Mekanisme pernapasan. Bernapas meliputi 2 fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi. Proses masuknya suatu oksigen ke dalam manusia, yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi, otot diafragma berkontraksi, 3. Rongga dada membesar, dan terakhir udara masuk. Ekspirasi. Ekspirasi sebalikannya dengan sama inspirasi. Proses mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh. Otot antar tulang rusuk bereaksi, otot diafragma bereaksi, paru-paru mengecil, udara keluar. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 1. Udara keluar masuk antar hidung dengan lingkungan. Yang kedua, udara melewati saluran pernapasan.
Yang ketiga, udara masuk ke paru-paru. Dan keempat, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Dan yang kelima, darah membawa oksigen lalu diedarkan ke sel-sel seluruh tubuh. Dan keenam, di dalam sel terjadi respirasi intraseluler yang menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida. Dan yang ketujuh, karbon dioksida dibawa dalam darah lalu kemudian kembali ke paru-paru. Yang ketiga, jenis pernapasan. Secara normal, pernapasan merupakan kerjasama antar tulang dada, diafragma, serta otot perut. Ketika inspirasi, dada dan perut terasa membesar, sedangkan saat ekspirasi, dada dan perut kembali normal. Pernapasan dada. Konsentrasi, membesarkan dan mengecilkan dada, dan bernapas. Pernapasan perut. Konsentrasi, membesarkan dan mengecilkan perut saat bernapas. Dan yang keempat, penyakit sistem pernapasan. Kelainan dan penyakit sistem pernapasan. TBC disebabkan bakteri tuberkulosis alveolus mengandung banyak cairan. Pneumonia yang disebabkan virus atau jamur. Bronkitis disebabkan batuk berdahak-dahak. Asma disebabkan oleh energi sehingga terjadi penyimpanan saluran. Emfisema alveolus penuh dengan cairan. Kanker paru-paru, jaringan kanker mendesak alveolus sehingga tidak berfungsi lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.